Bro, Dato, ini asik nih Dato. Gue berpikir begini, eh, oh kalau melihat perkembangan politik hari ini, Mhm. khususnya Pak Prabowo ya, kok sepertinya Pak Prabowo ini mengalami sebuah situasi dan kondisi yang sama ketika dia menjadi seorang calon presiden menggandeng Hatta Rajasa sebagai calon wakil presiden. Bro ingat kan, waktu itu presidennya adalah SBY. 2 periode SBY menjadi presiden. Kemudian SBY punya seorang besan namanya Hatta Rajasa. Oke ya. Ya, ya. Tentu dalam pikiran dugaan pikiran saya bahwa Pak Prabowo mengambil Hatta Rajasa itu selain Hatta Rajasa punya partai politik waktu itu PAN juga diharapkan mendapatkan keuntungan elektoral karena menjadi besannya SBY. Ini kasus yang satu. Sekarang kita lihat kok situasi dan kondisi yang mirip. Pak Prabowo mungkin ingin mendapatkan keuntungan elektoral yang sama dengan harapannya ketika itu. Kemudian dia menggandeng anaknya Jokowi Calon sebagai wakil wakil presiden, presiden wakil presiden. mendampingi dia. Artinya kurang lebih yang ada di dalam pikiran dan harapan Pak Prabowo itu kurang lebih sama. Dia ingin mendapatkan keuntungan elektoral dari orang-orang yang sedang berkuasa itu. Nah, kira-kira menurut Dato, apakah analisis ini bisa kita benarkan atau kita coba lihat seperti apa? Karena pada waktu itu orang sudah tidak mau lagi sudah anti kepada SBY yang dianggap pada saat itu tidak cocok. Nah, datanglah seorang sosok yang baru dengan agenda perubahan, yaitu Namanya Jokowi Jokowi. yang merakyat dan lain-lain. Yang satu elitis ini merakyat. Nah, agenda perubahan ini sudah masuk ke dalam hati sanubari publik pada waktu itu. Hari ini kurang lebih sama. Agenda perubahan, harapan perubahan dari seorang sosok Jokowi yang sudah kita dengar dalam beberapa tagar kami muak dengan Jokowi itu sudah menjadi trending topik. Nah, artinya apa? Agenda perubahan hari ini sudah tidak menginginkan lagi ada suasana atau keterlibatan Jokowi pada rezim mendatang. Artinya Pak Prabowo mengalami 2 kali situasi dan kondisi yang sama. Bro Menurut Bro ingin gimana? menegaskan bahwa yang sekarang dia mengulangi performan dia yang sebelumnya. Ya, ya, mungkin itu. Apa gimana? Ada ini nggak? Ada pandangan lain nggak? Ya menurut saya ya ini ya terkait orang-orang itu biasanya hidup kita hari ini itu ditentukan dari akumulasi pengalaman kita di masa lalu. Oke, oke. Jangan-jangan pengalaman Pak Prabowo sebagai menantunya presiden membuat dia sampai pada keyakinan untuk berkuasa harus dicangkokkan kepada penguasa yang masih punya kuasa sebelumnya. Jangan-jangan Oh, begitu. oh, oh, oh. Jangan-jangan begitu. Apa yang membentuk kita ini kan masa lalu kan, kumpulan semua pengalaman di masa lalu. Oh. Nah, pengalamannya kalau saya tidak hafal detail biografinya Pak Prabowo, tapi seluruh karirnya itu di tentara dan tentaranya itu statusnya menantu presiden. Dia kan Oke. jenderal termuda kan. Iya. Jadi itulah yang membentuk sikap dan dirinya Jangan-jangan untuk. itu menjadi tesisnya dia, menjadi keyakinan yang dia bawa sampai hari ini. Oke. Ini bisa. Sehingga Oke. sehingga dia memakai pola itu Meyakini dalam cara itu ya. iya. Nah, Bos, bisa nggak Ini bentar, analisis bentar. ini? Ini terkonfirmasi juga kalau kita ingat Pak Kobro menyatakan saya sendiri yang meminta Mas Gibran. Saya sendiri. Ingat, Hmm. Iya, dalam iya. debat keberapa dia sampaikan, Hmm. saya sendiri yang meminta beliau. Artinya dia fully aware, sangat sadar bahwa dia mengambil manfaat kekuasaan yang masih ada untuk melanjutkan. Kan begitu. Iya. Nah, bro supaya tahu juga, yang bro contohkan tadi beliau berpasangan dengan Hatta, siklus 10 tahun sejak reformasi ini selalu tesa antitesa. Iya. Jadi kenapa? Dialektika, Ya, materialism. dialektika. Habibie selesai muncul Gus Dur. Ya Gus Dur dengan Mega nggak bisa dihitung. Tapi Mega dengan SBY, pada waktu Mega maju, yang pemilihan langsung ya, itu kan pemilihan langsung. Kalau yang sebelum kan MPR.
Mega kan dengan Hashim Muzadi. Di mana deklarasi ini? Grand Melia, Hotel Bintang 5 di Kuningan. Pak SBY dan JK, dia bilang kami koalisi kerakyatan di Kemayoran bersama pengamen, bos. Di Kemayoran pada waktu itu. Jadi kontras-kontras ini menjadi siklus 10 tahun. Hari ini kalau kita lihat kontras itu, ya kontrasnya ada pada Anies. Yang diganggu, diintimidasi. Tapi rakyat semua ada di situ. Merasa satu barisan. Jadi kalau kita pakai fatsun itu, ya ini eranya Anies. Bos, kita mau tambahkan yang tadi, analisis tadi tentang bagaimana orang itu terbentuk dengan pengalaman ya perjalanan kumpulan hidup. pengalaman masa lalu. Oke. Sekarang kita ambil nih contohnya Gibran. Ya. Apa yang terjadi dengan Gibran ini adalah sebuah potret sikap dan perilaku perjalanan politik seorang Jokowi yang lompat-lompat itu. Ya, dia copy paste. Ya, dia copy paste. Ya, copy paste. Waduh, ini perlu sekali ini diketahui publik nih. Ya kan dia nggak feel guilty. Bahkan menurut saya bukan hanya itu yang dia copy paste. Dia meyakini itu sebuah perjalanan yang benar. Ya, bukan statement inkonsisten pun di copy paste. Dia dan adiknya malah, si Kaisang. Pada waktu ditanyakan ke bapaknya, Kaisang, wah nggak ngerti dia politik lah. Dia lagi belajar berbisnis. Tiba-tiba masuk partai 3 hari ketua umum. Ya, ini jadi memang benar ya. Yang saya maksud pengalaman masa lalu itu juga diikuti. Siapa idola Anda? Itu kan idolanya bapaknya. Jadi dia merasa oke. Ya dia lupa di ruang yang lain generasi milenial dan Z ini nggak punya kemewahan karena banyak jutaan generasi milenial. Dan sekarang lebih dari 100 juta itu milenial dan Z itu nggak punya bapak presiden, bos. Dan mereka bertarung luar biasa untuk jadi rujukannya kehidupan ini. Rujukan yang diterima oleh Gibran dan Kaisang itu hanya membuat orang iri. Dan kemarahan milenial terhadap mereka ini ditumpahkan kepada Anies Baswedan ya, bos. Nah, itu maksud saya. Anies yang mendapatkan dia sampaikan di desak Anies. Di desak Anies, benar, sorry. Ya. Jadi pendulum itu kalau kita bicara siklus itu, ya menurut saya ini waktunya Anies. Ya kan? Sama dengan sebuah buku yang gue baca, bos. Dia bilang begini, belum pernah ada atau belum pernah terjadi alam bumi dan langit semesra dan sesepakat ini menghadirkan seorang calon pemimpin baru yang namanya Anies Baswedan, bos. Sudah satu buku. Siapa yang tulis itu? Yang menulis Agung Mozin, bos. Berarti ini launching buku baru. Oke, bro, ya.